Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, yakni pokok materi menyusun prosedur untuk SMK kelas 11 semester 1. Sebelumnya, bagi yang belum berlangganan, mohon untuk klik tombol subscribe, sukai, dan komentari. Jika bermanfaat, mohon untuk dibagikan. Terima kasih. Kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada pada teks prosedur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum serta dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan dengan benar dan tepat. Kita akan membahas dari pengertian teks prosedur terlebih dahulu. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur itu terdiri atas langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk dapat menghasilkan sebuah tujuan dari cara atau proses atau juga kegiatan yang ingin dibagikan atau ingin disampaikan kepada orang lain. Di dalam teks prosedur biasanya terdapat tulisan yang mengandung cara, tips, tutorial untuk melakukan sesuatu atau melakukan langkah-langkah tertentu. Di dalam teks prosedur, salah satu cirinya terdapat kata perintah atau kalimat imperatif untuk melakukan apa yang menjadi bahasan pada teks prosedur. Jadi jadi kalimat perintah itu berisi anjuran, larangan, atau lainnya agar si pembaca melakukan atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh teks tersebut. Jadi di dalamnya salah satu ciri dari teks prosedur terdapat kalimat perintah atau kalimat imperatif. Tujuan dari teks prosedur yakni memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari teks yang disajikan. Dengan tujuan akhir itu bisa mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Jadi, teks prosedur itu dapat berupa bahan bacaan, dapat juga berupa bahan audio. Jadi bisa visual berupa bacaan dan juga audio bisa didengarkan berupa suara. Jadi memudahkan pembaca maupun pendengar untuk dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang disajikan atau teks yang didengar. Selanjutnya, di dalam teks prosedur itu ada 3 jenis. Terdapat 3 jenis teks prosedur. Jadi,
Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Di dalam teks prosedur sederhana ini berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja. Jadi ada 2 sampai 4 langkah saja dalam melakukan prosedur sederhana. Contoh gampangnya adalah login Facebook atau masuk Facebook. Juga prosedur membuka WhatsApp atau membuka Twitter atau membuka Instagram. Jadi dan sebagainya itu bisa membuka WhatsApp, bisa membuka Twitter, bisa membuka Instagram. Adapun jenis prosedur yang kedua ada prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu terdapat banyak langkah-langkah. Jadi kalau teks prosedur sederhana ada 2 sampai 4 langkah, jadi minimal sangat sederhana sekali. Kalau teks prosedur kompleks ini ada banyak langkah yang perlu kita ikuti dan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Dan biasanya lebih detail, terperinci, dan kompleks. Contohnya adalah prosedur pembuatan SIM atau surat izin mengemudi. Kemudian ada lagi prosedur memperpanjang STNK atau ini kependekan dari surat tanda nomor kendaraan. Dan ini biasanya kalau SIM kita akan membuatnya di kantor polisi atau di Polres atau di Satpas Polres. Di sana sudah ada terpapang biasanya langkah-langkah yang harus diikuti untuk proses pembuatan SIM. Begitu juga dengan ketika kita memperpanjang STNK di kantor Samsat atau di payment point. Biasanya di Bank Jatim, Samsat di Bank Jatim itu kerjasama. Jadi untuk memperpanjang STNK, biasanya dipampang prosedur tata cara untuk memperpanjang STNK. Jadi tidak sembarangan dan itu harus secara detail dan lebih kompleks. Lebih-lebih tidak hanya STNK sebenarnya ketika kita ingin memperpanjang plat nomor kendaraan. Itu jauh lebih kompleks karena ada yang namanya uji mesin, kemudian uji nomor mesin dan nomor rangka dari motor itu. Jadi ada beberapa tahapan itu lebih kompleks kalau perpanjangan tanda nomor kendaraan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Perpanjangan TNKB lebih kompleks lagi daripada kegiatan memperpanjang STNK. Dan contoh lainnya adalah pembuatan paspor. Jadi langkah-langkahnya itu detail, terperinci, dan lebih kompleks, jadi diikuti dari step by step atau langkah demi langkah, dan secara benar dan tepat. Tidak boleh melompat atau tidak detail, tidak terperinci. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3 tidak boleh kita melompati langkah 1, langkah 3, langkah 2. Maka tujuannya tidak akan tercapai. Harus secara rinci dan mengikuti apa yang sudah dituliskan atau disampaikan dalam bagan atau gambar yang ada di Polres atau di kantor Samsat, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan sempurna. Jenis teks prosedur yang ketiga ada prosedur protokol. Nah, kalau ini kegiatannya, langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, bisa dikatakan mudah dan gampang. Dan juga kadang bisa diubah, artinya tidak harus runtut atau sesuai dengan tahapannya. Karena apa? Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, kita memasak mie. Di dalam bungkus kemasan mie itu biasanya sudah terdapat cara penyajian. Kan tetapi cara penyajian itu tidak harus meskipun tidak kita ikuti secara terperinci, tetap hasilnya tujuannya ya tetap untuk masak mie. Misalkan pada saat
mengaduk bumbu. Lebih dulu mie-nya terlebih dahulu atau bumbunya terlebih dahulu yang dituang ke dalam mangkok. Itu kan subjektivitas. Jadi tergantung yang orangnya yang suka. Ada yang bumbunya terlebih dahulu, kemudian mie, kemudian ada yang mie-nya terlebih dahulu, bumbu di atasnya. Jadi meskipun bisa diubah dan tidak runtut sesuai dengan pola penyajiannya yang disajikan, tetap hasil akhirnya tetap sama. Jadi ada beberapa seperti mencuci baju, ada yang mungkin memasukkan airnya terlebih dahulu, baru pakaiannya, ada yang mungkin pakaian yang terlebih dahulu, kemudian diberikan air. Jadi berbeda-beda tetapi tujuannya sama, meskipun tidak mengikuti prosedur yang disarankan, tetapi kita juga bisa menggunakan prosedur lainnya, tata cara yang lainnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, di dalam teks prosedur, anak-anak itu, siswa kelas 11 akan belajar untuk mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ada dua, yakni yang pertama adalah mereka dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan prosedural. Yang kedua, mereka dapat menuliskan tahapan-tahapan yang akan menjadi cikal bakal prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi ada dua, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan, dan juga mereka menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Penjelasannya adalah pernyataan umum adalah bagian pembuka dalam sebuah teks prosedur, biasanya berisi tujuan yang akan dicapai pembaca jika pembaca mengikuti tahapan-tahapan dengan benar. Sedangkan tahapan merupakan prosedur atau langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas sebuah teks prosedur dengan judul Kiat Wawancara Kerja. Jadi di buku paket kelas 11 edisi revisi 2017 kelas 11 itu sudah ada dituliskan di sana, sudah disajikan, ada teks prosedur dengan judul Kiat Wawancara Kerja. Ini teksnya tapi tidak perlu saya bacakan karena ini panjang sekali ini teksnya. Bolehlah dilihat terlebih dahulu. Teksnya bisa dilihat di buku siswa kelas 11 edisi revisi tahun 2017, buku yang cetakannya Kemendikbud, buku siswa bahasa Indonesia.
nantinya anak-anak dapat menyimpulkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang terdapat pada kiat wawancara kerja. Jadi setelah membaca teks prosedur ini, kiat wawancara kerja, anak-anak diharapkan dapat menemukan pernyataan umum serta tahapan-tahapan yang ada pada kiat wawancara kerja. Teks berjudul kiat wawancara kerja. Nah, ini nanti kesimpulannya. Jadi pernyataan umum yang ada dalam teks prosedur kiat wawancara kerja ini terdapat pada paragraf 1. Terdapat pada paragraf 1. Nih, bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan sifat perusahaan. Nih, wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Jadi di sini pernyataan umumnya adalah perusahaan itu dengan adanya wawancara itu dapat menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam terkait dengan cocok tidaknya dia dengan posisi yang ditawarkan atau posisi yang dilamar oleh si pelamar. Kemudian kebutuhan dari perusahaan dan juga sifat perusahaan yang dilamar. Di dalam wawancara ada forum tanya jawab. Jadi melalui kegiatan tanya jawab itu antara pewawancara dan calon dapat ditemukan apakah pegawai ini cocok atau tidak untuk bekerja di sebuah perusahaan. Adapun tahapan-tahapan dalam teks prosedur kiat wawancara itu ketika kita mau mengikuti wawancara kerja, maka ada beberapa tahapannya yang perlu kita ikuti sehingga proses wawancaranya berjalan dengan baik dan maksimal. Yang pertama adalah berbicara dengan jelas kepada mitra bicara. Siapa mitra bicara ini? Ya pihak HRD atau pihak personalia dari sebuah perusahaan. Jadi atau orang atau tim yang menjadi pewawancara. Jadi berbicara dengan jelas. Misalkan, siapa nama Anda? Sebut dengan jelas. Nama saya Pondra Haryono Pratama. Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu dapat meyakinkan kepada si pewawancara untuk, oh ternyata orang ini tegas dan dapat menjawab dengan benar. Kemudian, perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh pewawancara. Jangan sampai terjadi miskonsepsi. Si pewawancara menanyakan A, kalian menjawabnya dengan jawaban yang tidak sesuai. Misalkan, apa pekerjaan Anda sebelum melamar di perusahaan kami? Misalkan ngawur lah. Saya suka bermain bola. Jadi tim pewawancara tidak menanyakan hobi, kalian menjawab dengan jawaban yang hobi sehingga terjadi tidak ada miskonsepsi. Jadi apa yang disampaikan oleh pewawancara berupa pertanyaan dijawab dengan tidak tepat. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang baik agar memberikan kesan yang positif seperti halnya cara duduk, memandang kepada pewawancara. Jadi kalau wawancara itu cara duduknya harus sopan, tidak boleh ongkang-ongkang kaki. Kemudian menatap mata dari si pewawancara, bukan menunduk atau menatap ke atas. Kemudian hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif ya, seperti cara duduk lah, misalkan like a boss. Jadi kakinya disilangkan. Jadi kita duduk sejajar, tangan ada di paha, itu lebih baik daripada kakinya disilangkan seperti itu sehingga menimbulkan kesan negatif like a boss. Jadi seperti yang kita dianggap bos menghadapi anak buah. Kemudian cobalah untuk mengemas kalimat yang singkat dan fokus tapi tetap menarik agar dapat menghindari kesan uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Jawab singkat, tegas, lugas, dan padat. Selanjutnya,
jadilah diri sendiri selama wawancara, langsung berbicara dengan jujur. Jadi tidak perlu menceritakan kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Jadi ketika ditanyakan A, sudah jawab saja. Nama Anda siapa? Nama saya Pondra Hardono Pratama. Jadi lanjut aja, ya apa? Jawabannya secara langsung dan jujur. Jadi nama saya punya nama kecil, saya punya nama panggilan. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi itu kan bertele-tele juga dan tidak to the point, tidak langsung pada intinya. Kemudian gunakanlah kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pewawancara di akhir sesi wawancara. Jadi misalkan ada hal yang ingin disampaikan, ya tidak apa-apa ditanya. Misalkan ada sesi untuk menanyakan sesuatu kepada tim pewawancara, misalkan diberikan kesempatan, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan kepada kami, monggo disilakan, boleh. Tetapi ketika mungkin pewawancaranya ini tidak berikan kesempatan, hanya mengucapkan terima kasih, ya sudah, ucapkan saja terima kasih. Kemudian selanjutnya menunjukkan kesungguhan minat kepada calon yang ingin bertanya dalam posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Jadi sikap kita jadi harus berpakaiannya ya, jadi rapi dan segala macam menghadap kepada tim pewawancara. Benar-benar kita ingin bekerja di sana. Jadi tunjukkan bahwa kita berminat sungguh, bukan main-main atau hanya ajakan dari seseorang. Jadi benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan minat bahwa kita memang berminat untuk berada dan bergabung pada perusahaan tersebut atau tempat kita yang kita lamar untuk bekerja, perusahaan. Seperti itu. Jadi kita sudah belajar mengonstruksi informasi yang ada pada teks prosedur dengan menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan. Itu tadi beserta penjelasan. Jadi kalian bisa mencari materi untuk bisa menemukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.